Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat melanjutkan kegiatan PPG untuk kegiatan ujian komprehensif. Bu Azimatul Husna sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Oke, baik. Sekaitan dengan persiapan ujian komprehensif ini, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk ujian ini? Eh, Sejauh ini sudah mempersiapkan beberapa hal, Bu. Yang pertama, mempersiapkan secara teorinya, kemudian mempersiapkan berupa perangkat-perangkat ajarnya, yaitu berupa modul ajar. Ada modul ajar eh, proyek P5-nya juga. Ada juga mempersiapkan PTK dan Hmm. banyak lagi yang disiapkan, Bu. Oke. Untuk sehari-harinya Azimatul Husna dinas di mana? Di UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten 50 Kota, Bu. Oh, di SMP ya. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk modul ajar yang telah disiapkan itu, Ya, Bu. tentu ada beberapa hal yang eh, prinsip-prinsip yang harus didasarkan untuk membuat modul ajar Ya, Bu. terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, teori belajar apa yang melandasi penyusunan pengembangan perangkat modul ajar itu, Bu Azimatul Husna? Baik, Bu. Dalam penyusunan modul ajar yang telah saya Bisa rancang, dijelaskan? ya, yang telah dirancang ini Mm-mm. pada hakikatnya sudah eh, terintegrasi ke dalamnya beberapa teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavior. Teori belajar behavior ini yang mana teori ini menjelaskan bahwa adanya reinforcement dalam pembelajaran. Yang mana di dalam pembelajaran ini dari modul yang telah saya susun ini yaitu tentang sujud syukur, yang mana dalam modul ini ketika eh, dalam penyusunan itu berada pada bagian persepsi, yaitu memberikan pertanyaan pemantik, di mana nanti siswa dalam menjawab pertanyaan pemantik itu kalau sudah bagus, itu diberikan penguatan dengan memberikan reward, seperti Ananda sudah bagus dalam menjawab pertanyaan ini. Dan juga di dalam pembukaan itu memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran supaya dalam belajar ini semangat, karena dengan diawali kegiatan dengan semangat nanti kita bisa eh, mudah dalam menerima pelajaran. Kemudian selain itu teori behavior ini juga nanti bisa terlihat ketika peserta didik mampu mempraktekkan sujud syukur, lalu kita berikan eh, reward atau penguatan dengan memberikan acungan jempol atau bagaimananya, dan juga mengatakan bagus. Dan pada akhir pembelajaran juga ada penguatan nanti, yaitu berupa penguatan materi eh, dari sujud syukur ini. Bahwasanya sujud syukur itu tidak hanya sekedar eh, dalam bentuk praktek nyatanya saja, tapi lebih mendalam daripada itu, yaitu eh, sujud syukur ini bisa mendalam menjadi karakter pada peserta didik. Kemudian teori kognitif. Dalam teori kognitif ini terintegrasi dalam modul ajar yang telah dibuat ini, yaitu berupa yang mana teori kognitif ini menekankan pada pengetahuan siswa, yaitu pengetahuan siswa bagaimana siswa
mampu membangun pemahamannya melalui pengalamannya. Yang mana di dalam teori kognitif ini, dalam menyajikan konsep modul ajar, yaitu dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik dan juga dalam bentuk prakteknya atau tata caranya sujud syukur tersebut. Dan juga bisa dilihat teori kognitif ini nanti ketika siswa mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, yaitu di mana ketika dalam pembelajaran ini yaitu berorientasi pada masalah, siswa diminta untuk memecahkan masalah. Ketika siswa mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, ini sudah terintegrasi teori kognitif. Dan di sini siswa melakukan diskusi dalam pemecahan masalahnya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini merupakan sebuah teori yang menyatakan adanya siswa itu belajar dari mengkonstruksi pengalaman yang sudah ada pada diri peserta didik. Ini terlihat nanti ketika adanya di awal pertanyaan, yaitu berupa pertanyaan pemantik dan apersepsi, yang mana di sini dalam pembelajaran yaitu menghubungkan pengalaman siswa yang sudah ada dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang mana di sini siswa persepsinya yaitu tentang sujud. Yang mana sujud yang sudah diketahui siswa berupa pengalaman dasar yang sudah ada pada diri siswa itu sujud di dalam sholat. Dan ini dihubungkan dengan sujud yang akan dipelajari di materi sujud syukur, bahwanya sujud yang akan dipelajari ini tidak seperti sujud dalam sholat, tapi memiliki kesamaan sama-sama sujud, tapi sujudnya adalah sujud yang dilakukan di luar sholat. Kemudian teori humanis, bahwanya dalam teori humanis ini siswa itu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam sujud syukur ini nantinya di akhir pembelajaran, bahwasanya siswa tidak hanya sekedar memahami tata cara sujud syukur, pengertian sujud syukur, kemudian hikmah sujud syukur, tapi siswa menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sujud syukur itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi karakter bagi dirinya tentang materi sujud syukur ini. Dan teori sosial yaitu belajar dari kepada teman-temannya. Bisa di dalam pembelajaran di dalam modul ajar ini, yaitu teori sosialnya seperti adanya contoh praktek sujud syukur oleh satu kelompok dan kelompok lain memperhatikan teman yang melakukan atau mempraktekkan sujud syukur ini, dan teman yang memperhatikan ini juga mencontoh bagaimana tata cara sujud syukur yang sesuai dan yang benar. Kemudian prinsip-prinsip dalam penyusunan modul ajar ini, yang pertama yaitu memperhatikan dulu kebutuhan, identifikasi dan analisis kebutuhan. Misalnya siswa yang dibutuhkannya tentang materi ini apa saja. Sepertinya sujud syukur yaitu tentang kompetensi awal yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian selain dari setelah menganalisis kebutuhan, yaitu merancang modul ajar yang akan digunakan. Dalam merancang modul ajar tadi, itulah menggunakan beberapa teori yang telah dijelaskan tadi. Ada teori kognitif, behavior, konstruktivisme, sosial, dan humanis. Lalu setelah itu mengembangkan aktivitas
yaitu dalam pembelajaran sujud syukur ini melibatkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari diskusi, kemudian adanya nanti praktek sujud syukur ini. Kemudian setelah pembelajaran nanti juga adanya refleksi dan evaluasi. Yang mana dalam merefleksi ini yaitu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Piaget. Kemudian setelah itu yaitu melakukan implementasi, yaitu menerapkan modul ajar tersebut di dalam pembelajaran. Dan terakhir yaitu melakukan evaluasi. Di dalam pembelajaran, setelah kita melakukan pembelajaran, yaitu dilakukan evaluasi tentang sampai di mana pemahaman siswa dan tentang proses pembelajaran tersebut, dengan melakukan feedback terhadap proses pembelajaran, dan terakhirnya melakukan tindak lanjut. Apakah siswa nanti yang sudah mencapai KKTP atau ada siswa yang belum mencapai KKTP. Dan siswa yang sudah mencapai KKTP ini itu diberikan pengayaan, dan siswa yang belum mencapai KKTP itu diberikan bimbingan kembali. Mungkin itu Bu dalam prinsip-prinsip dan teori Oke, menyusun. baik. Oke, selanjutnya untuk pengembangan pembelajaran itu kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada CP, ada TP, ada ATP ya, Bu ya. Iya Bu. Nah, coba Ibu uraikan bagaimana penjabaran antara mulai dari CP sampai ke TP dan ATP, sehingga nanti dari ATP tersebut baru bisa kita mengembangkan model pembelajaran, apakah nanti dia masuk ke problem based learning dia atau ke project based learning. Baik Bu. Coba uraikan bagaimana perumusan operasionalnya dari CP sampai ke ATP. Silakan. Nah, baik Bu, untuk perumusan TP, CP, 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 TP, dan ATP dari modul yang telah saya buat, yaitu tentang sujud syukur, bahwanya CP itu diambil dari yang sudah ada dari peraturan pemerintah, yaitu Permendikbudristek, dan CP ini nanti dikembangkan menjadi TP. TP merupakan tujuan pembelajaran, yaitu merinci hasil belajar yang diharapkan dari peserta didik. Tujuan pembelajaran di sini yang dari sujud syukur, yaitu ada 6 tujuan pembelajaran yang diambil dari CP elemen fikih. Yang mana tujuan pembelajaran tersebut, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur. Yang kelima, peserta didik dapat memahami hikmah sujud syukur. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur. Dan terakhir, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sujud syukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dari tujuan pembelajaran tadi itu dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran yang merupakan langkah-langkah atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Alur tujuan pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan materi pembelajaran tersebut, yaitu dari tingkat kesulitannya yang mudah ke yang sulit, dan bisa juga sebaliknya. Adapun di sini saya membuatkan ATP-nya,
yaitu dari yang termudah ke yang sulit, yaitu beranjak dari pengertian dari sujud syukur itu sendiri. Kemudian kemudian ATP ini dilanjutkan dengan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari ATP tadi, di sini peserta didik diharapkan sudah mampu menjelaskan pengertian sujud syukur itu dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur itu dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur itu dengan benar. Kemudian peserta didik dapat memahami hikmah sujud syukur itu dengan benar. Kemudian peserta didik itu dapat mempraktikkan sujud syukur itu dengan benar. Dan peserta didik itu dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sujud syukur itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Terus dalam merancang di modul ajar itu kan harus ada kita mempertimbangkan eh, C apa TPACK ya Bu ya, critical Ya. thinking, creative thinking, reflective thinking dan kemudian decision making. Nah, bagaimana penerapannya dalam kerangka dalam komponen perangkat pembelajaran yang telah disusun? Coba diuraikan lebih jelas lagi seperti apa implementasinya. Baik, Bu. Dalam penerapan TPACK, yaitu teknologi pedagogikal konten dan knowledge ini, bahwasanya dalam pembelajaran ini menerapkan eh, teknologi yang mana sumber-sumber yang digunakan itu berbasis teknologi, kemudian materi yang diajarkan juga berbasis teknologi, kemudian teknik pengajarannya itu bersifat teknik pengajaran siswa yang aktif, di mana dalam pembelajaran Oke, sujud syukur ini kami menggunakan dalam asesmennya nanti berupa penggunaan teknologi yaitu melalui quizzes dan membuatkan media pembelajarannya yaitu melalui teknologi Canva dan Gamma. Dan sumber-sumber lain juga terlinkkan ke dalam materi yang bersifat teknologi. Ada juga berupa baik, video pembelajaran. baik. Dalam eh, memilih tadi materinya apa? Sujud syukur, Bu. Sujud syukur ya. Ya. Nah, coba sujud syukur itu bisa Azimatul Husna jelaskan mana yang konsep materinya itu yang fakta, mana yang konseptual, mana yang prosedural, dan mana yang metakognisi. Baik, Bu. Di dalam materi pembelajaran ini, yang merupakan faktanya yaitu bahwa sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Kemudian secara konseptualnya, yang pertama pengertian sujud syukur. Sujud syukur itu yaitu sujud yang dilakukan ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah. Kemudian ketentuan lain dari sujud syukur yaitu bahwa sujud ini boleh dilakukan kapan saja, yaitu ketika mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Kemudian dalam melakukan sujud syukur ini sebaiknya kondisi dalam keadaan suci. Tapi ketika kondisi sangat darurat, kita boleh melakukan sujud syukur ini, boleh tidak beruduk terlebih dahulu, atau aurat tidak tertutup dengan sempurna. Sebagai contoh, ketika seseorang tim pemain bola memenangkan golnya, maka ketika itu mereka langsung melakukan sujud syukur. Kita ketahui bahwasanya pemain bola tersebut auratnya tidak tertutup dengan sempurna, dan ini boleh dilakukan untuk bukti kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian
tata cara sujud syukur ini merupakan bagian dari prosedur, yaitu yang pertama kita berniat, kemudian takbir dan langsung sujud 1 kali, lalu takbir dan mengucapkan salam. Nah, dengan sujud itu kita membacakan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Jadi materi tentang tata cara sujud syukur merupakan bagian dari materi bagian prosedural. Adapun dalam materi metakognitifnya, bahwasanya sujud syukur ini hikmah dalam melaksanakan sujud syukur ini yaitu sebagai bentuk peningkatan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan adanya kita sujud syukur ini memberikan hikmah melatih kedisiplinan kita, kemudian membentuk rasa rendah hati kita kepada Allah, bahwanya kita sebagai manusia tidak layak untuk bersifat sombong, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sujud syukur ini bahwasanya kita harus selalu bersyukur dalam segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur ketika kita terhindar dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, Bu. Baik, dalam modul ajar itu ada asesmen ya Bu ya. Iya, Bu. Asesmen awal, asesmen formatif, sumatif, kemudian di asesmen awal untuk materi sujud syukur apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran eh, sebagai implementasi dari modul ajar yang telah disusun. Coba dijelaskan. Sebagai asesmen awal, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran, itu peserta didik diberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari, yaitu pertanyaan dasar tentang materi sujud syukur tadi. Contohnya yang diterapkan di sini yaitu dengan menggunakan teknik pembelajaran, yaitu menggunakan benar salah. Jadi siswa menjawab pertanyaan yang diberikan, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Contohnya sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini benar atau salah? Jadi peserta didik itu menjawab dari pertanyaan tersebut. Dari hasil jawaban peserta didik kita tahu bahwasanya sejauh mana kemampuan peserta didik memahami materi yang akan kita pelajari. Dan secara umum asesmen yang dilakukan untuk mengetahui peserta didik ini yaitu pada awal tahun ajaran, yaitu melihat kompetensi dan gaya belajar peserta didik. Itu dilakukan ketika awal tahun ajaran baru. Itu untuk melihat gaya peserta didik dan kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik secara umum. Oke, baik. Kita pindah ke modul P5RA ya, PPRA. Apa yang Ibu rancang untuk proyek P5 PPRA nih? Untuk P5 PPRA ini dengan tema yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya sampahku kreativitasku, kemudian subtopiknya yaitu membuat tudung saji dari bahan olahan plastik aquagelas. Di dalam pembuatan modul PP5 ini, yang pertama yaitu menentukan dulu temanya, topiknya, kemudian subtopik yang akan dibahas. Kemudian dari itu kita rancang dimensi apa yang kita harapkan dari peserta didik ini nanti, yaitu profil pelajar Pancasilanya. Di sini
dalam model yang telah saya buat, yaitu profil pelajar Pancasilanya yang mana dimensinya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemennya yaitu akhlak terhadap alam. Adapun subelemennya yaitu menjaga lingkungan sekitar, yaitu digunakan pada fase D yaitu tingkat SLTP. Di sini selain Oke, baik. itu juga adanya dimensi gotong royong dengan elemennya yaitu kolaborasi dengan subelemennya yaitu kerjasama yang mana di dalam pembuatan P5 ini nanti peserta didik diharapkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek mereka tersebut. Kemudian juga ada bentuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat pelaksanaan P5 tersebut diawali dengan pengenalan yang mana aktivitasnya nanti yaitu peserta didik memperkenalkan kepada peserta didik bagaimana gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya yaitu sampahku kreativitasku. Kemudian setelah itu melakukan diskusi tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kemudian dalam tahap pengenalan juga menentukan tujuan proyek yang akan dilaksanakan yaitu mengolah sampah plastik aqua gelas menjadi tudung saji yang fungsional. Kalau dilihat Oke, dari baik. kontekstualnya, Cukup, 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 cukup. Dah. Kita kembali sekarang ke PTK. Apa judul PTK-nya Azimatul Husna? judul PTK-nya Bu, yaitu peningkatan hasil belajar PAI materi sujud syukur melalui model PBL pada siswa kelas 7 UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Kibarisan. Oke. Kenapa itu yang diambil sebagai judul PTK-nya? Berangkat dari latar belakang masalah, bahwasanya dalam ini terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan. Yang pertama, hasil belajar peserta didik ini cenderung rendah dalam mata pelajaran PAI. Yang kedua, model pembelajaran yang dilakukan selama ini belum bervariasi dan cenderung kepada konvensional. Ya, yang ketiga, motivasi dan minat peserta didik dalam belajar masih rendah. Untuk memperbaiki Ya, tadi ada motivasi yang diperbaiki juga. Itu juga mau diperbaiki, ditingkatkan. eh, Toh hasil belajar. mungkin lebih fokusnya kepada hasil belajarnya, Bung. Oke, datanya tentang kait dengan hasil belajar itu apa? Sehingga itu yang mau ditingkatkan. Bahwasanya pada asesmen awal yang telah dilakukan, yaitu hasil belajar anak-anak itu tidak mencapai 50% KKTP yang telah ditetapkan. KTP-nya berapa? KTP-nya 70, Bu. 70. Iya, Bu. Sementara yang mereka rata-ratanya berapa? Dari siswanya kan ada 8 orang, Bu. Hmm? Kemarin itu melakukan evaluasi hanya 3 orang yang di atas KKTP. Oke. Kalau misalnya eh, datanya yang sekaitan dengan hasil belajar itu ada enggak dibuat di latar belakang? Ya, belum dicantumkan, Bu, cuman sekedar Nah, itu nanti tolong ditambahkan ya. Oke, Bu. Oke, karena kan siapa Azimatul Husna kan ingin meningkatkan hasil belajar. Berarti kan hasil belajar itu yang Dicantum. bermasalah. Nah, kalau itu yang menjadi masalahnya, maka data
data awalnya harus ada. Nah, tadi sudah dijelaskan rata-rata KKTP-nya rendah. Nah, sebutkan di situ KKTP-nya berapa. Ya, sementara yang diperoleh rata-rata mahasiswanya berapa. Kalau tidak ada itu tidak bisa itu dianggap sebagai masalah ya. Oke, Bu. Kemudian nanti ingin ditingkatkan melalui problem based learning Iya, atau Bu. project based learning. Problem ya, Problem, Bu, enggak project. PBL ya. Ya, PBL, Bu. Oke. Oke, berarti melalui problem based learning. Nah, kalau problem based learning nanti ada juga nanti kaitannya ya. Tolong cari teori awalnya bahwa dengan problem based learning nanti bisa meningkatkan hasil belajar. Ada Belajar. teorinya itu ditambahkan nanti di eh, latar belakangnya ya. Oke, Bu. Oke, baik. Baik, oke. Eh, Coba Zimatusna tampilkan eh, video peer teachingnya. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Udah nampak, Bu? Sudah. Ini PowerPoint. Oh ya, ya. Lanjut. Hadir hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir ya. Ya. Kita pakai jarak saja. Semuanya. Kanur dari Super. Dalam Oh, suaranya tidak terdengar, Nazimatul. Tapi, Bu, Suaranya saya tidak terdengar. kita dengar, Bu. Dari kita sebelumnya adalah tentang apa? Oke, oke, baru ingat, baru terdengar. Ulang lagi, Bu. Usah, tidak usah. Sholat. Apa yang sudah Ananda ketahui tentang sholat itu?
Ngapa dia nak jadi sholat? Ya, ada rukun. Ya, kan kayak di rukun ini apa saja yang ada di rukun? Ada 13 rukun. Ah, salah satu. Lupa mencenteng di bawah tadi, Bu. Ada rukun. Sholat ini adalah bentuk apa yang sangat harga. Apa yang biasanya Anda Bisa cukup Azimatur udah, Bu? ditutup aja di share screen-nya di stop. Oke, baik. Terakhir Azimatul Husna punya hafalan berapa juz? Kemarin ini 3, Bu. 3 juz. Iya, Bu. Sekarang ngajar sudah berapa tahun? Kalau yang di SMP ini sudah 3 tahun, Bu. Kalau tamat 3 tahun kuliah, ya. sejak 2 tamat S1 dulu langsung ngajar, Bu, di Honor Niman 2 Payakumbuh. Lalu tahun 2019 ikut tes CPNS, Alhamdulillah ada rezeki lulus di SMP Hmm. 3 Bukit Barisan. Oke, berarti dari CPNS sudah 3 tahun ya. Iya, Bu. Oke, baik. Cukup Azimatul Husna. Mudah-mudahan sampai akhir PPG-nya lancar dan Amin ya. mudah-mudahan lulus ya berjamaah Amin. 100% bahagia. Oke, Amin. Azimatul Husna dulu alumni Bukit Tinggi ya. Iya, Bu. S1-nya ya, S2-nya juga. Oke, baik, selamat. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran sehingga bisa eh, tamat PPG dengan nilai terbaik dan Amin. mudah-mudahan lulus 100%. Amin. Mohon Oke, doanya, silakan Bu. kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Minta tolong untuk menghadirkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. teman berikutnya ya. Siapa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Bu? Hidayati Sadli. Baik, Hidayati Bu. Sadli. Keagamaan. Ada 3 hal yang mau saya ujikan. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, menulis ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, menggali rancangan pembelajaran yang atau materi yang diajukan ya. Itu aja. Materinya tentang apa? Sujud syukur, Pak. Oh, sujud syukur. Sujud Iya, syukur ya. ya, Pak. Oke. Ada Al-Qurannya di situ, Bu? Ada, Pak. Silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, cukup ya. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu ambil kertas, ambil pena, ya. Kemudian tuliskan. Ada kertasnya, Bu? Ada, Pak. Ya, penanya ada. Tuliskan ayat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu aja. Satu ayat itu. Saya aja, Pak. Ya. Coba dilihatin ke kamera. Ini, Pak. Agak zulzilatil ardu. Oke. Ya, Pak. Dah. Kita lihat materinya tentang sujud syukur ya. Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur, Ibu? Sujud syukur merupakan suatu bentuk ibadah tambahan, yaitu bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah ataupun terhindar dari musibah. Sujud syukur ini ada rokaatnya nggak? Tidak ada, Pak. Karena Ya, ini tidak ada ya. ibadah yang dilakukan di luar sholat. Oh, gitu. Prakteknya apa aja itu? Sujud aja ya? Prakteknya kalau tata caranya sujud syukur itu yaitu berupa Ya. sujud saja, yang mana dimulai dari niat, takbir, lalu sujud dengan membaca doa sujud syukur. Boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Lalu Kamu takbir, itu yang tadi bangkit, yang dan dunia sana. lanjut Ya, salam. yang Aurelius. Ada kepikiran apa sih? Ya? Nggak apa-apa bahasa Indonesia ini. Ada bahasa Arabnya yang dunia sana ya. Tidak. Yang Aurelius ada bahasa Inggris belum? Itu ada Pak. Yang bahasa Indonesia aja. Iya Pak.
Nanti pas ditebus bilang aku berapa. Ya, ya, Iya, Pak. dicuci kan Iya, Pak. kontak apa apa sekian nanti saya kasih uang. Iya, Ya, iya, Pak. ya Iya, minta Pak. tolong ya. Iya, Pak. Ya, oke Bu. Jadi tata caranya gimana Bu? Tadi tata cara sujud syukur itu diawali dengan niat, kemudian Ya, takbir langsung sujud dengan membaca doa sujud, yaitu ya. subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Lalu bangkit dengan takbir, kemudian salam. Pakai salam ya. Ya, Pak. Jadi sujud aja gitu, baca itu, Mm, kemudian duduk, Duduk. assalam gitu ya. Ya. Hmm. Ada hadisnya tentang itu enggak? Tentang perintah sujud syukur ada, Pak. Ya, Bahwasanya prakteknya gitu. Ya. pernah melakukan sujud syukur tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya an Abi Ya. Bakr an Abi Bakra anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana iza ja'ahu amru sururin au busir bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dari Abu Mm-mm. Bakrah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapat hal yang menggembirakan Ya. atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud. Enggak ada disebutin salam ya, enggak kan? Enggak, Pak. Sujud Cuma aja, tersungkur udah. sujud saja. Ya, gitu aja kan. Sujud apa? Oke, gitu. Itu prakteknya ya. Terus apa perlu menghadap ke kiblat enggak? Kalau eh, menurut Imam Syafi'i, Pak, ya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu dalam ketentuan dalam sujud syukur ini yang pertama harus suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat. Itu aja ya. Oke. Ada yang membolehkan tidak menghadap kiblat? Menurut sebagian pendapat ulama boleh tidak menghadap kiblat, boleh tidak dalam keadaan suci ataupun menutup aurat secara sempurna. Ya. Gimana cara ibu mempraktekkan atau menyuruh siswa untuk kamu melakukan sujud syukur? Pada konteks apa, pada kegiatan apa, atau kapan, atau seperti apa? Ya, dalam pembelajaran masalah sujud syukur ini itu dibawakan ke dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya sujud syukur itu dilakukan ketika yang pertama memperoleh nikmat dari Allah, yang kedua ketika terhindar dari musibah. Dalam konteksnya pembelajaran, cara memberikan pelajaran kepada siswa yang pertama yaitu menggali pengetahuan dasar siswa tentang apa yang telah mereka ketahui yang dan mereka lakukan ketika mereka mendapat nikmat. Contoh, ketika mereka lulus dari sekolah tingkat SD misalnya dengan memperoleh nilai yang terbaik, apa yang mereka lakukan. Jadi siswa diarahkan selama ini apa yang mereka lakukan ketika mendapat nikmat. Pada umumnya siswa itu menjawab mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita mengarahkan kepada siswa bahwasanya itu memang benar, tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita memperoleh nikmat atau terhindar dari musibah, yaitu dalam bentuk tindakan, tidak hanya bersyukur dalam bentuk lisan, tapi bisa kita bersyukur dalam bentuk tindakan, yaitu Oke, melakukan udah sujud cukup, Bu. syukur. Udah bagus penyampaiannya, baca Qurannya bagus. Oke, cukup. Dapat? Ibu boleh lip ya keluar.
panggil yang lain ya siapa gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.